Di akhir hayatnya, Mustafa Kemal mengalami kematian tragis, mulai dari penyakitnya yang aneh, hingga jasadnya yang tidak diterima bumi. Inilah kisah kehidupan Mustafa Kemal Atatürk hingga kematian tragis Mustafa Kemal si pembenci khilafah. Kemal Atatürk lahir di Selanik, Thessaloniki, Yunani, tanggal 19 Mei tahun 1881. Oktober tahun 1938. Mustafa Kemal Atatürk masuk ke Istanbul, Turki dan bergabung dengan Organisasi Persatuan dan Kemajuan sebagai oposisi Daulah Utsmani yang bekerja sama dengan Eropa. Kemudian ia berhasil melucuti dan menyingkirkan Khalifah Abdul Hamid II, hingga Khalifah dan keluarganya diusir dari Istanbul, dan bagi yang membangkang akan dibunuh. Saat itu bertepatan dengan tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, dan Badan Legislatif Turki mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai Presiden pertama Turki. Dan 20 hari kemudian, secara resmi kehilafahan Islamiyah Turki Utsmani diruntuhkan dan digantinya menjadi negara Turki sekular. Hingga syariat Islam satu demi satu dihapuskan. Termasuk bahasa Arab yang pada waktu itu adalah bahasa resmi negara, dirubah menjadi bahasa Turki, dan seruan azan yang berbahasa Arab digantinya menjadi bahasa Turki. Pakaian muslimah yang awalnya menutup aurat dengan sempurna, dipaksa mengikuti aturan Barat. Dan Masjid Hagia Sophia yang menjadi simbol kebanggaan saat penaklukan Kekaisaran Besar Konstantinopel dialihkan jadi museum negara, dan undang-undang negara berpedoman kepada Barat dan kesepakatan bersama. Mustafa Kemal Atatürk juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman penjara. Wilayah-wilayah yang masuk daerah kekuasaan Kekhalifahan Turki Utsmani dimerdekakan secara politis dan dibagi-bagi kepada kaum kafir penjajah negara Eropa. Di antaranya Arab Saudi, Irak, Suriah, Yaman dan negeri-negeri Muslim lainnya tunduk dalam kendali negara Eropa Barat. Dan dalam kondisi tersebut, Mustafa Kemal Atatürk sudah berperilaku seperti Raja Firaun dari Mesir dahulu yang bersikap sombong dan pembangkang. Suatu ketika, Mustafa Kemal Atatürk berpidato di tengah-tengah para militer khilafah yang sudah ada dalam kekuasaannya. Dalam pidatonya dia berkata dengan angkuh, "Sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dan dengan perasaan takut dan terpaksa, para militer menjawab serentak, "Engkaulah sekarang yang berkuasa, Paduka." Mendengar jawaban tersebut, Mustafa Kemal Atatürk tersenyum di bibirnya dengan rasa bangga. Namun, ternyata Mustafa Kemal Atatürk lupa bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya. Tepat pada akhir Oktober tahun 1938 Masehi, dia terkena penyakit kulit yang ganas. Dokter pribadinya mengoleskan salep di kulitnya yang luka akibat garukan kukunya. Penyakit lainnya pun bermunculan, mulai dari penyakit sirasis hati, malaria, kelamin menggerogotinya dengan cukup parah. Tidak habis di situ, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun harus menusuk jarum di perutnya. Tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal, yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi, suhu tubuhnya selalu naik, dan semakin panas. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November tahun 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khilafah Utsmani. Bahkan, ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal baru di hari ke-9. Atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi, naas ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para peziarah dibuat repot oleh hal ini. Untuk para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit di Ankara. Setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Namun lagi-lagi, bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya, jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan, jika Anda pergi ke Museum Etnografi di Turki untuk melihat Mustafa Kemal, para pemandu akan menyemprotkan parfum ke pakaian Anda.
Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan dihinakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.